Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Langsung aja ya, kita bakal ngebedah peta jalan strategis operasional Lazuardi untuk tahun ajaran 2025-2026. Nah, ini bukan sekedar dokumen biasa yang berdebu di lemari loh, ini tuh cetak biru utama kita. Ibaratnya, ini panduan lengkap buat menyetel ulang dan memacu mesin penggerak sekolah kita supaya bisa lari kenceng dengan performa maksimal. Pernah kepikiran gak sih apa rahasia di balik operasional sekolah yang mulus banget? Maksudnya pas acara sekolah sukses, fasilitas selalu siap pakai, dan semua kebutuhan tiba-tiba terpenuhi kayak sulap gitu. Jawabannya sebenarnya ada di mesin operasional kita. Mesin yang gak kasat mata tapi super terstruktur dan bertenaga. Dan di sesi kali ini kita bakal bongkar habis rahasia mesin itu. Nah, kalau kita lihat dokumen aslinya, wah ini dia, wujud dari KPI raksa kita. Lihat lautan baris dan kolom spreadsheet ini memang rasanya agak bikin pusing dan mengintimidasikan. Tapi tenang aja, tugas saya hari ini adalah menerjemahkan matriks yang super kompleks ini jadi peta jalan visual yang jelas, praktis, dan pastinya bikin kita semangat buat melangkah maju. Biar gampang, pembahasan kita hari ini dibagi ke dalam 4 area utama. Kita mulai dari praktek profesional, lanjut ke pengembangan SDM, terus bahas fasilitas fisik, dan ditutup dengan upgrade sistem mutakhir, yaitu transformasi digital operasional. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, domain 1, praktek profesional. Atau kalau pakai bahasa mekanik nih, ini adalah fase di mana kita menyetel ulang mesin kita. Koin krusial pertama buat ningkatin kecepatan layanan adalah angka ini, 1 kali 24 jam. Ini bukan cuma anjuran manis ya, ini benar-benar target yang berani dan tegas. Peta jalan kita minta 85% dari semua permintaan layanan harus direspons dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam. Nggak ada lagi tuh ceritanya permintaan dianggurin berhari-hari. Pokoknya, kecepatan itu kunci. Tapi tunggu dulu, kecepatan tanpa kualitas kan percuma aja, ya kan? Nah, makanya tujuan kita bukan cuma asal cepet, tapi gimana kita secara aktif naikin kepuasan pengguna. Target kita terukur banget nih, kita kejar minimal 80% kepuasan di semester 1, dan terus naik jadi 85% di semester 2. Kita pengen semua orang benar-benar ngerasain bedanya. Terus gimana cara kita capai kepuasan itu? Jawabannya simple. Pangkas birokrasi yang ribet. Kita punya target minimal 5 alur kerja bakal direview, 3 diantaranya disederhanakan, dan 5 area pemborosan harus diidentifikasi. Kenapa ini penting banget? Soalnya waktu dan energi yang kita hemat dari birokrasi yang berbelit itu bakal kita pakai buat mastiin 90% persiapan acara sekolah udah punya checklist operasional yang tuntas, bahkan sebelum hari H. Jadi makin efisien kerja kita, makin sempurna juga dukungan buat acara sekolah. Sekarang kita geser ke bagian kedua, domain 2, yaitu pengembangan SDM. Kalau tadi kita nyetel prosesnya, sekarang saatnya kita upgrade para mekanik yang ngejalanin mesin itu. Ada satu hal yang menarik banget di sini, yaitu gimana kita mengubah budaya kerja jadi angka yang nyata. Kita punya budaya welas asih dan profesional. Bentuk konkretnya apa? Kita targetin keluhan yang berulang turun sampai 30%, dan kita harus dapat minimal 5 feedback positif tiap semester. Jadi, welas asih itu bukan cuma slogan tempelan di dinding, tapi standar layanan yang sekarang benar-benar bisa diukur. Buat mastiin tim kita jago, kita pasang target pengembangan yang jelas nih. Minimal ada 2 pelatihan per semester dan 90% staf wajib ikutan. Terus 100% staf bakal dapat evaluasi kinerja 2 kali setahun. Oh ya, kita juga mulai merapin rekrutmen ketat buat semua posisi utama General Affairs. Intinya, kita mau kualitas mekanik operasional kita selalu ada di level top. Pastinya, skill teknis yang jago harus dibarengin sama mentalitas yang benar. Makanya, peta jalan ini mewajibkan adanya briefing tiap minggu dan sesi coaching bulanan. Ini buat ngebangun kebiasaan positif dan bikin lingkungan kerja yang fokusnya itu terus bertumbuh. Kita nggak mau nunggu masalah numpuk sampai akhir tahun. Kita sikat masalahnya minggu per minggu. Lanjut ke bagian ketiga, domain 3, fasilitas fisik. Ini urusannya sama pemeliharaan hardware kita. Mastiin semua aset sekolah aman dan terawat. Di sini kita pasang target berani nurunin kehilangan aset dan kerusakan berat sampai 30%. Kita harus stop kebiasaan pasrah kalau ada barang tiba-tiba hilang kayak ditelan bumi. Relap maksudnya kita harus jauh lebih proaktif lewat program mitigasi dan analisis resiko. Pokoknya kita harus jaga barang-barang kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini nyambung ke komitmen ganda kita.
Di satu sisi, 90% ruang dan fasilitas prioritas harus selalu dalam kondisi prima dan siap pakai. Tapi di sisi lain, itu cuma bisa kejadian kalau 90% jadwal pemeliharaan atau preventive maintenance benar-benar dijalanin tepat waktu. Ingat ya, pemeliharaan yang ditunda-tunda itu cuma nunggu waktu aja sampai rusak parah. Biar kita nggak hilang arah, peta jalan ini ngikat kita sama tenggat waktu yang super konkret. Di September 2025, semua deskripsi kerja staf harus sudah beres. Di Desember 2025, kita harus tembus target 80% kepuasan pengguna. Dan ini yang paling krusial. Bulan April 2026, dokumen prioritas sarana-prasarana buat tahun ajaran berikutnya wajib rampung. Soalnya ini bakal jadi pondasi absolut buat nyusun anggaran kita nanti. Akhirnya kita sampai di puncak pembahasan. Bagian keempat, transformasi digital operasional. Ini waktunya kita upgrade besar-besaran jadi tim modern yang melek teknologi. Langkah transisinya udah dirancang step by step nih. Langkah pertama, mastiin 95% aset kita masuk ke sistem digital. Masuk ke langkah kedua, 75% alur kerja dan form permintaan harus mulai pindah ke format digital. Dan gongnya di langkah ketiga, 100% pelaporan bulanan kita wajib full digital. Nggak ada lagi dia cerita kertas nyelip atau hilang. Semuanya aman dan gampang diakses. Tapi gini, secanggih apapun aplikasinya, nggak bakal ada gunanya kalau orangnya nggak bisa pakai kan? Makanya kita punya target spesifik, 85% staf harus dilatih sampai benar-benar terampil pakai sistem baru ini. Karena pada ujungnya, digitalisasi itu soal gimana tim kita beradaptasi, bukan sekedar gaya-gayaan beli software mahal. Terus, buat apa sih kita ngumpulin semua data digital itu? Nah, ini dia. Tujuannya adalah supaya rapat operasional bulanan kita bisa pakai dashboard digital secara live. Nggak ada lagi tuh yang namanya tebak-tebakan atau cuma pakai insting. Semua keputusan yang kita ambil bakal murni berdasarkan fakta dan data real di lapangan. Keren banget kan? Jadi kalau dirangkum, ini visi besar dari peta jalan kita. Membangun mesin penggerak yang modern, efisien, dan berbasis data. Kita tuh lagi ngebentuk tim operasional yang bukan sekedar tukang bantu-bantu biasa, tapi benar-benar jadi tulang punggung yang tangguh, cerdas, dan siap ngedorong kemajuan sekolah Lazuardi ke depannya. Rencananya udah disusun rapi, metrik keberhasilannya udah jelas, dan tenggat waktunya udah di depan mata. Sekarang, pertanyaan terakhir buat Anda semua yang ada di garis depan. Apakah Anda siap buat jadi kekuatan utama yang muter mesin operasional baru ini mulai besok pagi? Ingat, rencananya udah ada, tapi eksekusinya ada di tangan Anda. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah strategis kali ini, dan selamat bekerja keras semuanya.